Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, padamu kami terus mendengarkan koinnya ini sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami siapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami duduk manis dan mendengar dengan firman-Mu oleh Bapak Pendeta Paul Zhang. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami dengan baik sehingga dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Ya, silakan Bu Narliana. Wahyu 21 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah
Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecup. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terima kasih. Oh iya, minta tolong dilanjutkan lagi Wahyu 4 itu ketinggalan tadi Pak Mulia. Bu Neliana minta tolong dibacakan lagi Wahyu 4. Bu Ros tolong ditampilkan Wahyu 4. Minta maaf ya. Wahyu 4 seluruhnya ya. Silakan. Ros, Silakan disesuaikan Ibu Nerliana Wahyu 4. Wahyu 4. Dilanjutkan lagi Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pastor, terima kasih Pak Mulia. Wahyu 4. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka
Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti ini, Allah katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian. Haleluya, terima kasih Bu Neliana, Pak Murci, Pak Mulia, Bu Ros, luar biasa. Oke, kali ini kita belajar tentang 24 tua-tua. Ya, 24 tua-tua ya yang Anda lihat. Dua puluh empat tua-tua Israel ya, 24 tua-tua Israel. Yang Anda lihat dibaca di dalam Wahyu 4 dan Wahyu 21. Ya, 24 tua-tua ini ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu 21 ada 12
nama suku Israel, 12 nama anak Yakub, dan 12 rasul. Siapakah 12 anak Yakub? Semua kecuali Dan, suku Dan. Suku Dan diganti oleh Efraim, oleh Manasye. Yusuf itu nama lainnya adalah Efraim. Tapi suku Dan diganti oleh Manasye di dalam Wahyu 7 ya. Suku Dan itu dihapus karena penyembahan berhala yang luar biasa, dan di dalam Mazmur juga dikatakan biarlah tempatnya digantikan oleh orang. Demikian juga dengan 12 rasul ya. Yudas itu dicoret karena berkhianat ya. Karena berkhianat dicoret ya. Makanya kalau para pengagum Yudas, kalau Anda ingin namamu dicoret dari kitab kehidupan, ya monggo saja, kagumilah Yudas dengan sekuat tenaga. Tetapi yang jelas 12 suku Israel ini satu dicoret, 12 murid Yesus namanya digantikan dan dicoret dari kitab kehidupan ya. Itu faktanya itu seperti itu. Ya, kalau Anda mau tetap mengagumi ya boleh-boleh saja. Nah, kalau kita membaca lagi ya di dalam Wahyu 4 tadi ya, sebentar saya tampilkan dulu. Dua 24 tua-tua ya, 24 tua-tua. Di dalam Wahyu 21 ayat 12 disebutkan ada temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Malaikat ya, 12 malaikat yang adalah 12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang dan seterusnya. Ayat 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama, ke-12 rasul anak domba. 12 rasul, 12 anak Yakub. Ya. Nah, maka 12 rasul dan 12 anak Yakub ini adalah bagian dari 24 tua-tua ini. Ya. Mengapa 24? Karena 12 kali 2. Ya, mengapa 24? Mengapa 144.000? Karena 12 kali 12. Simple ya. Perulangan angka ya, perulangan angka itu sangat penting di dalam tradisi Yahudi. Ya. Terus kalau ya kira-kira ini gambar imajiner aja ya, gambar imajinernya ya, 24 tua-tua ini ya yang berdiri di gerbang ya, jumlahnya nggak begitu, ini gambar pakai AI ya, saya gambarnya pakai AI, jadi anggap aja begitulah kira-kira. Ada di gerbangnya, di tahta anak domba, lalu ada 12 anak Yakub dan 12 ini, 12 rasul ya. Mereka menyerahkan mahkotanya ya, menyerahkan mahkotanya. Kita kembali ke Wahyu 4 tadi ya, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta tadi duduk 24 tua-tua memakai pakaian putih. Pakaian putih adalah perbuatan baik ya, adalah sadek. Sadek. Makanya Dan dicoret. Mengapa? Karena dia tidak sadek. Makanya Yudas dicoret. Mengapa? Karena tidak sadek. Kenapa? Yudas rakus dan menyembah berhala, tidak sadek. Penyembahan berhala di akhir zaman ya adalah mamon, ya, adalah mamon, harta duniawi. Itulah penyembahan berhala. Dewa di akhir zaman yang begitu kuat ya, yang menjadi saingannya Tuhan. Dewa Mamon. Ya. Kamu tidak bisa menyembah dua tuan, kamu tidak bisa menyembah Mamon dan menyembah Elohim. Ya. Ada dua tuan. Mamon, Allah bernama Mamon dan Allah bernama Yehova. Kamu tidak bisa menyembah keduanya. Salah satu, kamu harus sembah salah satu. Yehova, Allahmu yang bernama Yehova atau Allahmu yang bernama Mamon. Ya, bahkan Islam
nggak ada apa-apanya, ya. Islam itu nggak ada apa-apanya, roh Islam itu dibanding dengan Dewa Mamon itu, karena roh Islam itu masuk di dalam Dewa Mamon, materi, uang, ya, materi uang, ya. Nah, ketika suku Dan menyembah berhala, ya, maka di dalam Wahyu 9 kata mereka tetap menyembah berhala. Berhala apa? Uang. Berhala mereka itu adalah uang, ya. Makanya di akhir zaman ini kita ini nanti ketika saya bilang ini akan terjadi masa damai 5-10 tahun, masa kuda putih. Lalu tiba-tiba dihajar pakai kuda merah. Tiba-tiba perang luar biasa. Ya, mereka saling mencurigai. Perang. Di dalam perang itu lalu terjadi resesi ekonomi. Kuda yang ketiga, ya. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam. Terjadi resesi ekonomi. Di saat itulah penyembahan berhala uang segala-galanya. Berhala dari kayu, emas, perak, itu adalah harta benda duniawi, ya. Itu adalah uang, mamon. Nah, suku Dan dan Yudas dicoret dari daftar anak domba itu. 12 ini, ya, 12 suku Israel, ya, yang melahirkan Mesias dari 12 suku Israel ini. 12 suku Israel ini adalah suku-suku, ya, yang menjadi penjaga warisan mesianik, sehingga bisa dilanjutkan datangnya Yesus itu melalui 12 suku Israel ini. Kemudian dari 12 suku Israel ini, maka Mesias hadir dan pengajaran Mesias diajarkan ke seluruh dunia melalui 12 rasul anak domba. Ya, saya ulangi, ya. Ada 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel ini lahirlah Mesias. Ini ayatnya ada di dalam Wahyu 12, ya. Kita buka, ya, Wahyu 12. Ya, ini, ya. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari, bulan, mahkota dari 12 bintang. Ya, lihat, perempuan itu berselubungan matahari, bulan di kakinya, mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, bulannya di kaki. Ya, diinjak, ada di kakinya dia, yaitu apa? Islam. Ya kan? Bulan itu kan simbol dari Islam. Tetapi kalau kita lihat, ya, matahari, bulan, dan 12 bintang ini adalah simbol dari mimpinya Yusuf. Ya. Jadi kita berhenti di 12 suku, yaitu 12 bintang. Karena ini adalah mimpinya Yusuf. Coba kita buka dulu deh, ya, supaya Anda jangan bingung kalau Anda yang baru gabung dengan komunitas ini. Kejadian 37, ya. Oh, sebentar. Salah. Lalu Yusuf ini memimpikan mimpi yang lain, ya. Lalu Yusuf memimpikan pula mimpi yang lain, diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadaku. Ya, bintangnya Yusuf. Jadi ada 11 bintang, matahari, bulan, dan 11 bintang. Ya. Jadi tadi seorang wanita dengan matahari, bulan, dan 12 bintang itu adalah Israel yang melahirkan seorang anak. Ya. Siapa anak itu? Ya, kita kembali ke dalam Wahyu 12 tadi, ya.
Siapa anak itu? Maka ia melihat seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anak itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, dirampas, dipaksa mati. Yesus kan dipaksa mati kan, disalibkan kan, dan dibawanya ke tahta Allah. Perempuan itu lari ke padang gurun. Perempuan itu siapa? Manusia, karena ia adalah ibu dari segala yang hidup kan. Dalam Kejadian 3, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya karena ia adalah ibu dari segala yang hidup. Perempuan itu lari ke padang gurun, ya, di padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari. Kemarin kita sudah belajar dalam Wahyu 11 bahwa kalau 42 bulan adalah antikristus, masanya antikristus. Kalau 1260 hemera hari itu adalah masanya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan. Waktunya dari para Kristus ini, 1260 hari untuk apa? Untuk bersaksi. Ya, 1260 hari untuk bersaksi. Ya, yaitu 3,5 tahun. 360 dikali 3 ditambah 180. Ya, maka jadilah 1260 hari. Kemarin ya, sudah belajar ya. Nah, maka kita mengerti bahwa ya, matahari, bulan, bintang ya yang melahirkan Kristus, Yesus Kristus Sang Mesias. Nah, matahari, bulan, dan 12 bintang ini adalah Israel. Nah, Israel ini kemudian hari ini menjadi negara Israel. Dan setelah 2000 tahun Israel itu pergi, lenyap dari muka bumi, tiba-tiba muncul lagi. Ya, tahun 1948 Israel ini muncul lagi menjadi sebuah bangsa. Dan bangsa yang paling tua di muka bumi ini. Dengan sejarah paling tua. Bangsa yang masih ada dengan sejarah peradaban paling tua. Apa? Israel. Anda mau sebut apa lagi? Mesir. Bahasanya saja sudah berubah. Piramidnya masih ada. Bahasanya sudah berubah. Agamanya sudah berubah. Ya kan? Dewanya sudah berubah. Tidak ada orang Mesir menyembah dewara lagi. Jangankan menyembah dewara. Ya, mau menyembah Amun-Ra segala macam, mau menyembah Yesus saja dihukum kok. Murtad dari Islam masih bisa dihukum mati. Ya kan? Bagaimana dengan Irak, Babel? Udah Islam. Sudah berubah peradabannya. Bagaimana dengan Arab? Arab kan peradaban baru, tahun 700, bahkan tahun 1000, Arab Saudi itu ya. Mekah, Medina itu peradaban baru. Yaman apalagi, lebih baru lagi. Peradaban apa? Cina baru setelah tahun 200 tahun 300. Peradaban yang paling tua di muka bumi dan yang masih eksis sampai dengan hari ini, apakah Yunani? Enggak juga. Bahkan bahasa Yunani hari ini berbeda dengan bahasa Yunani Koine, ya kan? Yang digunakan oleh Yesus, apalagi di zaman Alexander the Great lebih beda lagi, ya kan? Lebih beda lagi. Dan peradaban Yunani itu peradaban baru ya. Peradaban Yunani itu adalah peradaban sekitar tahun 800 sebelum Masehi, bersamaan dengan pecahnya negara Israel. Jadi itu peradaban baru. Oh, malah bubarnya negara Israel, bubarnya negara Israel di tangan Asyur ya. Baru ada peradaban Yunani itu. Jadi negara Israel ini, bangsa Israel itu peradaban yang sangat tua, yang paling tua. Bahkan mereka bisa mencatat sampai ke zaman prasejarah.
Mereka bisa mencatatnya sampai ke zaman prasejarah loh. Zaman prasejarah itu artinya zaman batu, di mana orang belum mengenal baca tulis. Ya, berarti kan peradaban tua dan masih dipelihara. Masih terpelihara sampai dengan hari ini turun-temurun. Makanya kalau Anda belajar tentang Israel, seluruh dunia kalau mau belajar sejarah, pasti belajarnya dari Israel. Karena Israel yang punya catatan sejarah dari 5.000 tahun, 6.000 tahun yang lalu. Tentu harus dikalibrasi ya, tahun-tahunnya itu kan harus dikalibrasi. Nah, karena kan pergeseran waktu, pergeseran kerak bumi, pergeseran cuaca, ya kalau Anda uji karbon udah meleset semua kalau uji karbon itu kan, karena uji karbon itu kan konon katanya cuma bisa sampai 2.000 tahun saja ya. Dan kalau sudah kena air, maka bisa molor, bisa ngawur ya uji karbon itu. Anda hanya bisa mencatat dari tahun-tahun yang dibuat oleh orang Israel, zamannya siapa, zamannya siapa, zamannya siapa, zamannya Nimrod, zamannya Abraham, zamannya ini, zamannya itu. Anda hanya bisa mencatatnya begitu. Ya. Nah, kemudian ketika Anda, bentar, saya masukkan dulu ya. Ini kita balik lagi soalnya, ini kita masukkan dulu. Bentar, ayat-ayatnya kita masukkan dulu. Nah. Jadi 12 ini ya adalah Israel ya. Jadi kejadian 37 ini ya. Di Wahyu 12 ayat 1 ini ngambilnya dari kejadian 37 ayat 9. Ya, lalu Israel ini yang melahirkan Mesias. Ya, yang melahirkan Yesus. Lalu perempuan itu ya, yaitu Israel. Dan perempuan itu yaitu, nah kita lihat ya. Perempuan itu diberi kedua sayap, ya, dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Apa itu saudara? Banjir airmu. Perempuan itu adalah kemanusiaan, humanity. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai bumi. Ya, untuk berkuasa atas bumi. Kemudian manusia ini ya mempunyai perjanjian dengan Tuhan, yaitu perjanjian mesianik. Lalu dibantai semua seluruh dunia, ya kan, 1/4 dunia mati, yaitu Kain membunuh Habil. Kemudian perempuan itu melahirkan, perempuan itu ya punya perjanjian, yaitu jadilah bangsa Israel. Perjanjian Abraham itu kan jadinya bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel itu melahirkan kekristenan. Ya. Tetapi kemudian lihat ayat 17, maka marahlah naga kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki ya kesaksian Yesus. Nah, kita buka di dalam The Net Bible ya. Lihat ya. Bentar. Kita buka begini ya. So the dragon became enraged at the woman and went away to make war on the rest of her children. Those, berarti apa? Jamak, plural, bukan satu. Ya, itulah sebabnya saya tahu ini bukan orang Yahudi yang convert jadi Kristen, karena ini judulnya adalah jamak. Ya,
keturunan-keturunan yang lain yang punya God's commandment. Apa God's commandment? 10 perintah Allah. Siapa? Orang Yahudi. And hold the testimony about Jesus. Siapa? Orang Kristen. Adalah keturunan dari perempuan ini. Ya. Lihat. And the dragon stood on the sand of the seashore. Kalau kita lihat kata seashore itu tadi, ya, seashore itu, ya, or the sandy beach, ya, keturunanmu akan seperti pasir di lautan dan seperti bintang di langit. Katanya kepada Abraham, ya, pasir di lautan dan bintang di langit. Saudara, Ismail adalah keturunan Abraham. Muhammad bukan keturunan Ismail, tetapi Muhammad menggunakan legitimasi Ismail. Ya. Muhammad itu bukan keturunan Ismail, tapi dia menggunakan legitimasi Ismailit untuk mengklaim dirinya. Kata Ismail dibolak-balik kan jadi Islam kan? Al-Islam. Ismail itu kalau dibolak-balik jadi Al-Islam, ya. Seperti bintang di langit. Apa maksudnya seperti bintang di langit? Bintang-bintang di langit. 12 bintang tadi. Ya. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Apa maksudnya bintang di langit, pasir di lautan? Yaitu bintang di langit itu adalah keturunan Israel, bintang di langit, dan orang-orang Kristen itu adalah bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Berarti keturunannya Ismail. Tadi kan. Keturunannya Ismail. Yang kemudian menjadi legitimasi dari Islam. Naga itu adalah pendusta. Ia adalah bapa dari segala pendusta. Jadi dia akan menggunakan klaim itu, oh kami adalah pasir di lautan. Ya kan? Maka naga itu berdiri nunggu pasir di lautan. Saudara, kata pasir laut itu, the sandy beach itu, pasir itu adalah melambangkan Islam. Lautan itu, kalau Anda lihat Wahyu 21, maka laut tidak ada lagi. Itu apa maksudnya? Kejadian 1 ayat 4. Ya, roh, apa namanya, kegelapan menutupi abisos, menutupi samudera, laut. Tetapi kalau Anda lihat Wahyu 21 ayat 1, maka laut tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya Islam itu adalah agama dari dunia orang mati. Islam itu adalah agama dari dunia orang mati. Agama dari Hades. Kristen adalah agama dari paradise. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini juga. Tapi orang Islam, semua orang Islam akan pergi ke neraka. Ya kan? Semua orang Islam perginya ke neraka. Ya. Beneran ya. Di dalam, ya, tidak seorang pun dari mereka yang tidak mendatangi neraka, katanya Muhammad. Sudah diklaim dalam Al-Quran. Ya. Nah, saya bukakan deh ya. Nah, ini. Nah, saya bukakan ya. Ya, surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya.
Terus dalam penjelasannya, ya, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang, baik mukmin maupun kafir, akan melewati neraka. Namun, hal ini tidak berarti semua akan masuk dan menetap, karena ada pertolongan. Jadi tetap masuk dulu, lalu nanti ada yang nolong. Siapa? Si Allah. Si Allahnya Islam nanti yang akan menolong. Ya kan? Nah, bukan tempat tinggal permanen loh, tapi pasti akan ke sana. Tapi bukan tempat tinggal permanen, katanya. Tapi kamu pasti akan ke neraka. Ya, sampai kamu bisa menebusnya. Maka di ayat lain bilang nanti hadisnya yang menebus orang Islam itu adalah nanti adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Nah, saya kasih komplit aja deh ya. Saya kasih komplit sama tafsirnya nih ya. Nah, ada tafsiran yang berbeda nih ya. Tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita nggak akan membahas ini sore hari ini. Nanti di TikTok aja ya. Di TikTok aja kita bahasnya lengkap. Nah, kumpulkan dulu. Nanti saya rangkum ya. Artinya pasti orang Islam itu mendatangi neraka. Makanya iblis itu, naga itu, ya atau si Helel bin Sakar itu berdiri di pasir, nungguin orang Islam, ngedoki orang Islam di Hades. Karena itu memang dari pasir di lautan, dari neraka. Di Wahyu 21, langit dan bumi yang baru, kamu tidak akan menemukan lautan Hades. Karena lautan akan menyerahkan, ya Wahyu 20 ya. Wahyu 20. Ya, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, artinya Hades. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi menurut perbuatannya tadi, yang dalam surat Maryam 71 itu tadi. Ya, mereka tahu, orang-orang Islam ini tahu bahwa mereka akan pergi ke neraka, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya di neraka. Ya, laut dan kerajaan maut itu dilempar ke dalam api, itulah ya kan? Tadi semuanya mendatangkan ke sana, semua orang Islam. Tapi lihat, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Dan laut tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga, ya, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Ya, lalu aku mendengar suara nyaring, lihatlah kemah Allah, tabernakel Allah ada di tengah manusia. Ia akan berdiam bersama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita, orang Kristen dan orang Yahudi tadi adalah 12 pintu gerbang. Ya kan? Dengan 12 pintu gerbang, dengan 12 batu yang ada di bait suci. Orang Yahudi dan orang Kristen adalah bait suci, adalah tabernakel, di mana Allah berdiam di dalamnya. Yerusalem, kota yang kudus, turun dari surga, itu adalah kita. Berhias bagaikan pengantin perempuan mempelai Kristus yang berdandan untuk suaminya, yaitu Sang Elohim, anak domba. Lalu aku mendengar suara, kemah Allah ada di tengah manusia. Kitalah bait suci, orang Yahudi dengan orang Kristen sepakat. Hari ini orang Yahudi dengan orang Kristen sepakat. Sejak kapan? Sejak kapan orang Yahudi dengan orang Kristen itu sepakat? Sejak bait suci diruntuhkan. Ya, ini selalu saya ajarkan di semua kelas saya. Sejak kapan bait suci diruntuhkan? Sejak kapan orang Yahudi punya tafsir yang sama dengan orang Kristen bahwa kita adalah bait suci? Ya, hanya orang Yahudi dan orang Kristen yang punya tafsir ini. Orang Islam tidak ada. Yang punya doktrin ini hanya orang Yahudi dan orang Kristen. Lihat, with the destruction of
the second temple, God changed his mode of interaction with the universe. Dengan dihancurkannya bait suci yang kedua, maka Tuhan mengubah model interaksinya dengan alam semesta, universe. Sampai dengan penghancuran, jadi sebelumnya bait suci itu adalah jendela dari Tuhan secara spirituality dan secara physically, yang bertempat di Yerusalem. Bait suci itu adalah jendela sorga, supaya Tuhan bisa mengunjungi manusia, dan itu tempatnya adalah di Yerusalem. Tetapi lihat, dengan hancurnya dan Tuhan secara temporally, sementara menyingkirkan bait suci dari lokasi geografiknya dan menempatkannya di dalam kita, within us. Ini dari kabat.org. Kabat.org ini adalah produk dari Hasidic Movement, orang-orang Yahudi. Kalau dalam kekristenan itu gerakan evangelikalnya orang Kristen, ini adalah Hasidic Movement. Keluar di abad yang sama, Hasidic Movement. Hasidic Movement, namanya itu. Terus dia bilang apa? Now, maka tubuh kita adalah bait suci. Jiwa kita adalah jendelanya, pikiran kita, akal budi kita adalah imamnya, kohanim. Dan animal instinct kita adalah korban bakarannya. Hal ini sama dengan perkataannya Rasul Paulus dalam Roma 12 dan ada di dalam 1 Korintus 3. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, Roh Kudus berdiam di dalammu. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan. Bukan disuruh bunuh diri, tapi disuruh hidup dan berkenan. Tafsir yang sama ini, adalah tafsir yang sama yang dimiliki oleh, kemarin sudah kita ajarkan juga Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kemudian saya buka Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Itulah ibadahmu. Itulah ibadahmu. Kalau Islam, bagaimana Islam? Jihad. Cara satu-satunya kamu bisa langsung ketemu Allah adalah dengan satu, berjihad. Oh, ada dua cara Ada dua cara kamu mati langsung ketemu Allah. Satu, tanpa harus melalui tadi segala macam tetek bengek prosedur Satu, berjihad. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Yang kedua, kamu harus apa? Membiarkan suamimu kawin lagi. Itu kamu dijamin langsung ketemu Allah. Edan nggak coba? Melalui jihad, melalui kematian, dan melalui perzinahan. Membiarkan suamimu berzina. Kan kawin lagi kan itu berzina namanya kan. Kalau dalam kekristenan. Orang Yahudi pun tidak memperbolehkan poligami loh Orang Yahudi itu hari ini, kamu tanya orang Yahudi, tidak boleh poligami. Makanya tradisi itu diteruskan oleh Paulus, suami dari satu istri. Tidak boleh poligami orang Yahudi itu. Paulus kan orang Farisi, dia tahu persis. Tidak pernah diceritakan di dalam Yosefus maupun dalam kisah Talmud manapun orang Yahudi punya dua istri, para rabai ini. Satu, kalau mau cerai. Dan beberapa aliran Yahudi itu menolak perceraian, nggak boleh. Mayoritas orang Yahudi itu melarang perceraian. Kita punya pertemuan yang sama dengan orang Yahudi, yaitu tubuh kita adalah bait suci dan kita mempersembahkan kehidupan kita yang hidup berkenan. Beda dengan Islam.
Ya, naga itu berdiri di pasir di lautan. Pasir di lautan lagi cerita si naga ini, Islam ini nongkrongin umat Islam berdiri di tepi jurang kematian, Hades. Makanya untuk bisa bertemu dengan Allah, kamu harus berjihad. Mati, ngebom bunuh diri. Ya, berjihad. Itulah bedanya Kristen dan Yahudi punya teologi yang sama, Islam teologinya berbeda. Kristen dengan Yahudi itu teologinya sama. Ya, tadi tubuh kita adalah bait suci. Islam nggak ada pengajaran begitu. Islam itu ya pergi ke Mekah. Itulah bait Allah, baitul Allah itu ada di Mekah. Kalau orang Kristen dengan orang Yahudi, bait suci adalah kita. Mempersembahkan tubuh kita. Kalau orang Islam masih ada Idul Adha. Orang Yahudi enggak ada Paskahnya pun tidak nyembelih domba. Hanya orang Yahudi Karaite, ya, sekte, salah satu sekte kecil. Tapi hari ini, sejak kapan? Sejak bait suci diruntuhkan. Bersamaan dengan bait suci diruntuhkan, teologinya Kristen dengan teologinya Yahudi, suka atau tidak suka, keduanya itu punya teologi yang sama, penafsirannya sama. Bahwa tubuh kita adalah bait suci, ya, dan persembahan kita adalah hawa nafsu kita, daging kita. Ya, sementara di dalam Islam bait suci dari Mekah, persembahannya tubuhnya dengan cara mati, jadi jihad, jalan menuju surga. Ya, itu yang terjadi. Itulah bedanya. Makanya Islam itu adalah agama kematian. Ya, hari ini kamu harus mati, masuk ke neraka, masuk ke Hades. Tapi Kristen berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku. Hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus, kata Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 27 ya. Nah, Lukas ya, dalam Lukas ya, yang Lukas 23 ya, Lukas 23 mungkin ya, Lukas 23 sorry ya. Lukas 23. Gitu ya. Seorang penjahat yang digantung mengucat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami, dan kami. Tapi yang seorang penjahat yang lain, yang disalib bersama Yesus, dua-duanya itu adalah orang yang sudah dibaptis. Ya, dibaptis dengan baptisan Yohanes. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah yang sedang menerima hukuman yang sama. Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nanti, dia pikirnya nanti, kebangkitan. Tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini, engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus, paradiso. Bukan di Hades. Ya, bukan di Hades. Nah, kita balik lagi tadi teologi kematian ya. Teologi kehidupan orang Kristen dengan teologi kematian dari Islam. Bentar ya, mudah-mudahan nggak error. Oke. Sekarang kita kembali ya ke dalam. Jadi ketika iblis itu ada ya di tepi, mana tadi? 1260 hari lamanya. Sebentar ya. Nah, saya masukkan dulu, nanti takutnya nanti ketutup lagi ya, kita belum sempat membahas.
Ini tadi ya, berdiri tepi pantai laut. Bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 1 ya. Laut sama dengan Hades. Wahyu 20 ya. Nah tadi ini ya. Lihat the God Commandments, testimony Jesus. The God Commandments adalah orang Yahudi. Ini adalah orang Kristen. Nah, kita balik lagi. Keturunan dari wanita itu. Keturunan dari wanita itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya. Tadi kita lihat orang Yahudi itu punya patriarkal ya, patriarkal namanya ya. Orang Yahudi itu punya namanya patriarkal Yahudi. Ya, adalah 12 anak Yakub. Kalau Kristen, patriarkalnya Kristen dengan sendirinya 12 rasul. Tadi keturunan dari perempuan itu. Dan inilah yang disebut dengan dua saksi Allah. Ya, Sheni itu dua, Bani Hayitzar, orang-orang pilihan. Dua orang Sheni, dua orang pilihan, dua orang saksi. Ya, Sheni Bani Hayitzar. Itu yang namanya, ketutupan, sorry. Bentar ya, ketutupan ini ya. Ini yang namanya, ya, dua saksi Allah inilah yang namanya, saya kasih hijau ya. Sheni Bani Hayitzar. Ya, itu yang namanya dua saksi Allah, Sheni Bani Hayitzar. Ya. Tadi kalau kita bilang pasir di lautan, ini adalah orang-orang Islam ya yang ada di tepi Hades. Naga adalah Helel yang ingin membunuh keturunan perempuan. Siapa di dunia ini yang ingin membunuh orang Kristen dengan orang Yahudi? Orang Islam. Itulah sekarang ujung tombaknya adalah Hamas. Bunuh Amerika, bunuh Yahudi. Ya, Iran. Ya. Hezbollah, Houthi, Hamas, bunuh Amerika, bunuh Yahudi. Ya, mereka adalah keturunan dari naga, Helel ben Sakar, Ngendoki. Dan Helel ben Sakar, naga itu di dalam Wahyu 12, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Sepertiga akan jadi mu'alaf, sepertiga dunia itu akan menjadi Islam. Ya, itulah sebabnya orang Islam itu tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Dari zaman Muhammad sampai dengan detik hari ini, orang Islam itu tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Ya, jumlah orang Islam hari ini berapa? 2 miliar. Jumlah penduduk bumi 7 miliar. Ya, tidak pernah lebih dari sepertiga. Dari zaman Muhammad, ya, kira-kira zaman Muhammad jumlah penduduk bumi berapa? Maka Islam itu tidak akan sampai sepertiga, selalu. Begitu dia mau nongol, mati. Anda tahu hari ini Pakistan itu kan negara dengan jumlah penduduk Islam terbanyak nomor 1 di dunia. Indonesia sekarang kalah. Yang terjadi apa? Hari ini Pakistan perang melawan Taliban. Begitu orang Islam itu bertumbuh makin banyak, mereka akan bertengkar satu sama lain. Mereka akan berkelahi satu sama lain. Mengapa? Karena sudah tertulis, ya.
Bentar. Kita buka dulu ya, tadi ya ayatnya dulu satu-satu supaya jangan buru-buru. Di dalam Wahyu 12 tadi ya. Naga besar, ular tua yang disebut iblis atau Satan, Helel bin Sakar, bulan sabit, menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ini sama dengan Yesaya 14 ayat 12. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya di atas bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya. Islam sepertiga dunia. Ya. Islam itu sepertiga dunia. Hari ini Anda melihat, hari ini ya, baru berita hari ini. Ya, Taliban perang sama Pakistan ya. Ya, Taliban yang bentrok perbatasan, 58 meninggal. Ya kan? Ya. Taliban vs Pakistan memanas, bentrokan perbatasan 58. Islam sama Islam. Arab Saudi melawan Yaman, Syria ya, ISIS melawan Basad, Irak lawan Iran, Iran melawan macam-macam, semua lawan Arab Saudi dan seterusnya. Islam melawan Islam intinya. Nah, ini tertulis di mana, saudara? Tertulis di dalam Daniel 2 ayat 43, ada buku saya ya. Daniel 2 ayat 43. Lihat ya. Lihat. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan. Orang Islam itu doyan ngawinin orang lain supaya anak-anaknya jadi Islam. Dimanapun orang Islam pergi, dia akan genjot wanita-wanita lokal, digenjot habis-habisan, supaya anaknya jadi Islam lagi. Dan ini sudah kejadian di Berlin. Ada satu keluarga yang saya kembalikan ke Kristen lagi. Saya baptis ya. Saya baptis ulang. Ada seluruh keluarganya setelah dia ditunggangi oleh orang Islam ini. Anaknya dipaksa masuk masjid. Ya kan? Si perempuannya dipaksa jadi Islam. Setelah sadar, enggak, aku nggak mau jadi Islam. Kan kamu dulu ngajak ke masjid, bersyahadat. Ya, aku nggak tahu itu apa, untuk pakai bahasa Arab, itu bukan bahasaku. Makanya saya baptis ulang ya, 3 tahun yang lalu. Pak Iman ikut tuh ya, Pak Iman ikut sama saya tuh. Yang datang yang kedua itu Pak Iman ikut ya. Setelah itu dibaptis lagi, ada lagi, dibaptis lagi ya. Setelah itu ya gila ya. Luar biasa, Tuhan baik ya. Tuhan kirim saya buat menyelamatkan orang-orang ini ya. Aduh, Tuhan tuh baik sekali. Wah, mamahnya, papanya nangis ya. Senang sekali. Aduh, kamu tuh dikirim Tuhan benar-benar. Melalui saudari kita Heni ya, yang di Berlin ya. Melalui Heni ya, pendoa syafaat itu ya yang di Berlin. Pendoa yang itu, yang mesianik itu loh. Nah, melalui Heni itu ya. Heni itu bisa ngerti ya, dia baca, kamu tuh disuruh Tuhan. Dia bilang begitu, orangnya kan apa, ngomongnya kan tandes, kamu tuh disuruh Tuhan. Ya, dan waktu saya jelas ya, kayak ini kita pergi ke sana. Beneran ya, terus dia bantu terjemahin ya, karena saya kan baca Jermannya nggak bagus. Ini terjemahan semua, langsung nggak pakai lama, 5 menit saya baptis, saudara. Saya cuma ngomong 5 menit, orang ini nangis. Kok kamu tahu semuanya? Ya saya disuruh Tuhan, saya bilang. Nangis dibaptis orang ini ya, satu keluarga.
16 orang. Sekarang katanya 30 orang dibaptis lagi ya. Saya belum ke sana lagi ya, udah hampir 2 tahun. Mungkin nanti awal Januari aja, awal Februari aja saya ke sana mampir nanti. Nah, mereka merupakan satu kesatuan, sama seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ya, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Kenapa? Mereka kan saling menyerang. Campur, ya, campur. Ini bahasa aslinya adalah Arab. Sama seperti Tuhan lihat besi mit Arab dengan tanah liat, ya, besi dengan tanah liat, ya, itulah mit Arab. Nah, itulah Islam. Makanya mereka perang terus, tidak akan pernah bisa rukun orang Islam ini. Jadi kalau kamu jadi negara Islam, kamu pasti akan perang terus, bunuh-bunuhan. Sekarang saja Indonesia, orang Syiah aja dibakar hidup-hidup sama masjidnya. Orang Ahmadiyah saja dibakar hidup-hidup sama masjidnya. Ya kan? Sama rumahnya kan? Udah kejadian kan? Balik lagi. Ya itulah pasir di laut, ya. Sepertiga bintang di langit. Sekarang kita bicara tentang tua-tua. Mengapa? Ya, apa? Mengapanya tadi sudah kita jawab. Ya, apa sudah kita jawab? Lalu tugasnya apa 24 tua-tua ini? 24 tua-tua ini adalah orang kudus dengan pakaian putih. Dan mahkota emas. Mahkota emas cerita tentang iman dan perbuatan yang sudah teruji. Ya, teruji. Ya kan? Iman, barang siapa menang, beri mahkota, ya kan? Artinya sudah menang dia, sudah teruji. Ya, pakaian putih dalam Wahyu 19 adalah perbuatan baik. Pakaian putih ini adalah sebuah sadek. Sadek itu nanti menghasilkan kata sadekah. Sedekah, diakonia. Ya. Ciri khas ya, bahwa kamu mengikuti ajaran dari 24 tua-tua. Orang Israel melakukan sedekah, diakonia. Orang Kristen melakukan diakonia. Kita buka. Ya. Di dalam Ulangan 23. Ya. Loh, Ulangan 23. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Ulangan 23. Oh, sorry ya. Nah, ini ya 26, sorry ya. Lihat ya. Dalam tahun ketiga, yaitu tahun ketiga itu adalah tahun persembahan persepuluhan. Ya. Ini adalah ciri khas Israel. Ciri khas dari 12 tua-tua. Dalam tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasilmu, maka haruslah engkau memberikan kepada, lihat, 1 orang Lewi. Orang asing.
yatim dan janda. Ya, 3. Supaya mereka dapat makan. Jelas ya, saudara ya. Jadi persembahan persepuluhan itu untuk merawat orang-orang yang melayani Tuhan, orang asing, dan anak yatim janda. Porsinya berapa ya? Bagi rata, dibagi 3. Bagi rata. Tidak boleh sampai, ya. Nanti kita buka lagi ya di dalam Ulangan 15, tahun penghapusan hutang. Lihat. Kalau Anda membahas ini tentang menghapus hutang, ya. Orang asing boleh kamu tagih. Ya, tetapi sesamamu harus dihapus. Ya. Setiap 7 tahun kamu harus menghapus hutang. Setiap 7 tahun kamu harus menghapus hutang. Ya, orang itu diberi kesempatan 7 tahun. Setiap 7 tahun kamu harus dihapus. Supaya apa? Lihat. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ini adalah tipikal dari perjanjian lama, 12 anak Yakub. Sekiranya di antaramu ada yang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya. Memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup keperluannya seberapa ia perlukan. Ya. Nah, kemudian hati-hati ya. Sudah, lihat ya. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam pikiranmu, di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ya, haruslah engkau membuka lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin. Saudara, ini adalah ciri khas dari anak-anak Yakub, 12. Ajaran dari 12 tua-tua Israel. Ya. Itulah sebabnya tidak ada orang Yahudi yang miskin. Saya selalu bilang ya, nanti mudah-mudahan November saya bisa mampir ke Haifa. Saya akan potretkan ya di kelas-kelas kami itu ya. Di kelas-kelas di Haifa itu, tulisannya there is no poor among us. Ya. Di kelas-kelas di Haifa itu ya, there is no poor among us. Coba ya, saya penasaran ya, mungkin ada kali di sini ya. There is no poor among us. Coba ya, mungkin ada kali ya. Sustainable development ya. There shall be no poor among you. Ya. There shall be no poor among you ya. Salah, among you maksudnya ya. Among you. Ya, the phrase there is no poor among you in Haifa University is a misunderstanding of biblical command from Deuteronomy Ulangan 15 ayat 4 ya, bagaimanapun juga tidak ada yang miskin di tengahmu ya.
ini bukanlah sebuah endorsement atau factual statement about Haifa University and any other association, but rather a religious ideal that the land inhabitant would prosper and be free from poverty. Ya, ideal, not reality. Ya, tetapi pada kenyataannya tidak ada orang Yahudi yang miskin. Dan ini ada ditulis ya di dalam seluruh ini di Haifa tadi ya, di Haifa ya. Misapplication to Haifa University, the phrase likely to use out about context or as a misunderstanding, it is a religious ethical ideal from the Bible. Ya, not reflect the current socio-economic reality at Haifa University. Ini ya, the goal satu no poverty ini ya, di dalam Haifa University ini ditulis ya, nggak bisa ya. Ya semua ada ini ya di dalam di Haifa University. Saya nggak ada ini. Coba mungkin saya bisa lihat ininya ya, image ya. Oh, saya nggak ada ya. There is no poor among you, the people. Nggak ada. Oke, nanti lah kapan-kapan saya tunjukkan ya. Terus kita lihat ya di dalam Kisah Rasul. Ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-34. Ya, tradisi ini diteruskan sama para rasul. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan penjual itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Lihat, Yusuf ya. Mengapa Yusuf? Yusuf ini disebut Barnabas. Tapi mengapa Yusuf? Alkitab ini kan sebuah metafora kan. Yusuf ini lagi cerita Israel. Yusuf ini kan sama dengan Israel. Ya, Barnabas, ya, anak penghiburan. Anak dari penghiburan, seorang Lewi. Membawa uangnya, letakkan di depan kaki para rasul. 12 anak Yakub menyerahkan. Yusuf inilah yang memberi makan seluruh dunia. Yusuf ini atau Joseph yang memberi makan seluruh dunia. Wih, ngeri ya. Ketika terjadi masa kelaparan 7 tahun di seluruh dunia, semua orang diberi makan oleh yang namanya Yusuf. Teologi di dalam 24 tua-tua, makna teologi 24 tua-tua ini ternyata adalah there is no poor among you. Sebuah frasa yang ideal, tetapi itu harus diwujudkan. Makanya hari ini nggak ada orang Yahudi melarat, kere nggak ada. Orang Kristen kere banyak. Orang Islam lebih banyak lagi. Kenapa negara-negara Arab itu tidak menolong negara-negara Islam yang kere kayak Indonesia? Amit-amit jabang bayi. Amit-amit jangan sampai uangku sampai dimakan sama orang Indonesia. Kalau bisa orang-orang Indonesia suruh setoran sama Habib-Habib itu kan. Mengapa gereja Katolik selalu mensupport negara-negara miskin? Mengapa orang Yahudi banyak sekali memberkati negara-negara miskin? Ethiopia terutama, karena Ethiopia menjadi bagian dari salah satu tradisi Yahudi perantauan, ya, Yahudi Misraim. Makanya dibantu sama Israel. Mengapa ya di negara-negara ya yang Kristen banyak dana melimpah dari negara-negara yang mayoritas Kristen, Filipina, Meksiko, di Brasil, di Peru, Venezuela berkhianat, makanya nggak dikirim lagi. Karena Venezuela merapat kepada Iran, makanya bangkrut. Jadi kalau ada orang nanya itu Venezuela bangkrut karena dia berkhianat, dia berpihak kepada Iran, kepada Syiah, kepada orang Islam. Dia memberikan dirinya dikuasai oleh Syiah saking korupnya pemimpinnya Venezuela itu. Makanya diembargo sama negara-negara barat, bangkrut langsung. Gara-gara diembargo Venezuela bangkrut. Karena dia bersekutu dengan Iran, dengan Syiah.
Tapi lihat Filipina. Filipina itu lebih miskin dari Indonesia, tapi rakyatnya makmur. Di atas kertas Filipina miskin, di atas kertas Indonesia kaya, tapi kebanyakan orang Indonesia kere-kere. Jadi siapa yang bisa memberi makan Indonesia? Ya hanya gereja. Karena itu adalah sebuah ideologi. Memberi makan orang miskin, tidak ada orang miskin di tengah kita, itu adalah sebuah ideologi. Ya, itu adalah sebuah ideologi. Dan itu harus diwujudkan, bukan Tuhan yang mewujudkannya. Itu masalah yang selama ini Anda ngerti kan, itu tugas pemerintah. Oh, kita berdoa di dalam nama Yesus, kita praise and worship. Itu yang kamu tahu sekarang ini. Tapi di dalam teologinya 24 tua-tua yang bersyafaat bagi kita, baik itu 12 anak Yakub maupun 12 rasul. Semua sepakat apa? Bagaimana supaya dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah. Melimpah-limpah, kenapa? Sebab. Kata sebab ini yang tidak pernah dipelajari sama Gilbert. Tidak pernah pendeta-pendeta GBI ngajarkan ini di gerejamu. Kenapa? Karena tolol semua itu pendeta-pendeta GBI. Belajar teologinya dari Gilbert. Tidak mungkin mereka bisa mengalami revival. Jemaatnya GBI banyak yang kere. Kalau jemaatnya Hagios ada nggak yang kere? Nggak boleh ada. Kalau ada jemaat Hagios kere, pengurusnya berarti salah, kudu diganti. Ya, jangankan kere. Kamu sampai ada yang meninggal anggota keluargamu saja, saya akan sangat marah kalau uang sumbangannya telah dikasih. Pernah kejadian dulu, saya marah sekali benar-benar ya. Oh, itu kan bisa ditalangi dari uang kematian, gundul mupeang. Dari uang nungguin uang sumbangan dari orang datang. Dia itu anggota jemaat kita. Kamu jangan main-main, orang mati itu susah, sedih. Ya, jangan sampai orang meninggal kamu dekat rumahnya kamu tidak hadir. Waduh, kamu itu kelewatan sekali. Kamu akan hidup di dalam kasih karunia yang melimpah. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena lagi. Semua orang yang punya tanah atau rumah dijual dan hasilnya itu dibawa, diletakkan di kaki para rasul-rasul, 12 rasul, 24 tua-tua dibagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya, bukan keinginannya. Makanya kalau kamu ingin macam-macam, saya langsung coret. Nggak bisa. Nggak boleh. Tapi keperluannya, makan, minum, pakai, bayar kontrakan, anak-anak sekolah. Itu yang harus dilakukan. Itu tanggung jawab gereja. Kalau semua gereja di dunia, di Indonesia, kalau di Belanda sudah ya, kecuali gereja Indonesia di Belanda. Waduh, kalau gereja Hagios di Belanda, kita kasih makan. Bahkan kita lagi mau berdoa supaya kita bisa sewa gedung, los-losan, buat bikin shelter. Doakan saudara, duitnya kurang. Kita lagi mau bikin shelter. Ini musim dingin sudah dekat. Tuhan tolong supaya November ini kita punya gedung buat shelter sehingga orang-orang jemaat kita jangan tidur di jalan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena jemaat kita separuh tidur di jalan. Ya, itu dia di taman. Ini mau musim dingin, bakal dingin banget. Ya, dan kalau mereka tidur di shelter-shelter yang nggak jelas, mereka itu bisa ditusuk, diperkosa, di apa segala macam. Karena shelter-shelternya kan pemerintah nggak mau tanggung jawab. Makanya kami ingin menyediakan shelter-shelter. Minimum jemaat kita ada 50, kita bisa nampung 30 lah. Ya, dan dananya sekitar 3.000 per bulan. Dan kita butuh selama November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Ya, 4 bulan shelter itu kita butuh. Tuhan tolong buat sediakan dananya. Bukan buat saya, kamu audit boleh, silakan cek nanti di audit.
Tidak boleh ada orang miskin, itu tugas kita gereja, termasuk yang di Indonesia, kalian Damaris, Damar Kasih, Mun Pagi, anggotanya tidak boleh ada yang miskin. Ya, sesuai keperluannya, shelter keperluan. Mereka tidur di pinggir jalan, Peter ya, Peternya kita yang kita baptis itu tidurnya di jalan. Tapi dia terlalu gengsi buat ngakui. Saya sampai bilang, Peter, kita carikan karavan buat kamu, dia nggak mau. Aku nggak mau hidup seperti Gipsy. Sama saja. Toh nanti juga kayak orang Gipsy dikejar-kejar juga. Tapi dia nggak mau ini ya. Jadi dia orangnya ya masih karena sudah tua ya. Dia juga gengsi. Bukan gengsi yang enggak, karena memang pemerintah pernah salah sama dia, melukai dia, kan mantan tentara, dia kan pensiunan. Tapi uangnya malah dipakai buat merawat imigran. Orang-orang Islam yang tidak tahu diri itu. Yang malah jadi bumerang. Makanya orang-orang seperti Peter ini marah. Harusnya aku yang mendapat rumah itu. Kenapa jadi dikasihkan ke Arab-Arab itu? Kenapa dikasihkan ke orang-orang Islam itu? Nah itu makanya saya sudah berdoa. Itu tugas gereja. Ya, ketika ada jemaat yang nggak bisa punya rumah, itu tugas gereja. Tapi kalau jemaat itu tidak ada di dalam komunitas kita, walaupun dibaptisnya di kita, tapi dia tidak ada di kita, maka itu bukan tugas kita. Dia harus ada di tengah kita. Ya kalau orang lain suruh orang lain yang ngurus, pendetamu siapa? Kamu aktifnya di mana? Pendetanya yang kudu ngurus. Jemaatnya Bu Marta, ya Bu Marta yang harus ngurus. Jemaatnya Bu Lilisati, ya cuma Bu Lilisati yang ngurus. Ya kan? Jemaatnya Gilbert ya harus Gilbert yang ngurus. Tapi kenyataannya banyak ya jemaatnya Gilbert yang datang ke kita. Kita yang ngurus. Banyak jemaatnya Philip Pantova datang ke kita yang ngurus. Ya asal aktif di tempat kita nggak apa-apa, kita urus. Asal aktif di tempat kita dan terdaftar di hagios.id. Harus dong, supaya ada administrasi, pencatatan jelas, pertanggungjawaban keuangan yang jelas. Harus bertanggung jawab, itu kan uangnya dari masyarakat, kita harus jelas. Makanya harus ada institusinya jelas, audit yang jelas. Tadi Dr. Damaris kasih laporan keuangan, nih kita terima uang 200 sekian juta bulan ini. Harus jelas. Ya. Dan lihat, Yusuf memberi makan seluruh dunia. Ya, Yosef, Paulus memberi makan bangsa-bangsa. Uangnya Yusuf? Bukan. Uangnya Firaun. Uangnya saya? Bukan. Uang kalian yang kita kelola di sini. Saya hanya diberi hikmat untuk mengelolanya. Saudara, sukseskan proyek kita. Sukseskan proyek Eropa. Ya, sukseskan proyek Damaris, Damar Kasih, Embun Pagi. Kita Damar Kasih lagi mau bangun rumah-rumah ya di NTT Soekeva dan di Palangkaraya. Pak Enado lagi memimpin proyek ini ya. Duitnya nggak ada. Kita berhenti sekarang. Kita sudah bangun 4 rumah ya. Kita berhenti dulu. 1 rumah budgetnya, kalau salah, kalau dikoneksi nanti Pak Enado minggu depan ya, 35 juta. 1 rumah, budgetnya 35 juta. Dan kita baru bangun 4. Ya. Sementara kita juga ada proyek Eropa, dan proyek Eropa itu haus sekali. Proyek Eropa itu duitnya besar. Masalahnya tetap harus jalan, karena Anda digembalakan oleh orang yang ada di Eropa. Fundraiser-nya ada di Eropa. Kita harus punya proyek di sini, karena saya ada di sini. Saya harus juga memikirkan orang-orang yang saya injili. Makanya saya bilang, saya lagi punya shelter. Kita lagi sudah ada gambaran di seberang gereja kita, bisa buat shelter, sehingga mereka bisa pergi ke tempat kita ya dengan mudah, nyebrang. Jadi kita ajak mereka ke shelter, ada shelter di sana, kita bikin ibadah di situ. Ya, dan yang tinggal di shelter hanya orang-orang yang terdaftar di dalam keanggotaan gereja kita. Ya, saudara ya. There is no poor among us. Ini adalah teologi yang dianut oleh para rasul dan 12 suku Israel. Inilah teologinya 24 tua-tua. Mereka mempersembahkan mahkota, mereka berpakaian lenan putih, sadek sedekah, dan iman dengan perbuatan yang teruji, mahkota emas.
dipersembahkan kepada Tuhan Yesus, kepada anak domba itu. Nggak ada cara lain, tidak ada teologi lain, tidak ada dogma lain, tidak ada doktrin lain. Doktrinnya adalah beri mereka makan. Beri mereka makan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak boleh bergaya hidup mewah. Tidak boleh bergaya hidup mewah. Sederhanakan, cukupkan dirimu dengan yang ada. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nggak ada cara lain. Terakhir, ayat terakhir. Lihat, Galatia 2. Lihat ya. Galatia 2 ayat 8 sampai 10. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat, orang Yahudi, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang tak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Paulus dan Barnabas, Yusuf. Nama saya Joseph Paul. Sang itu adalah chapter di dalam buku. Ya, artinya marga sang itu, seluruh marga sang itu, mereka seorang akademisi, seorang pengajar, pendeta, ya, dokter, sastrawan, seniman. Sang Si, Sang Gimau, itu semua marga Cang semua ya. Itu orang-orang pelajar semua, dan kita bukan pedagang. Biasanya kita jadi pendeta. Kalau di dalam Cina tradisional jadi paranormal. Bapak saya, ya om saya itu marga Cang semua, paranormal ya. Engkongnya saya, ya, opanya saya almarhum dulu ya, itu juga adalah paranormal. Marga Cang itu semua terlahir buat itu. Lihat. Aku ini kan Paul. Barnabas ini kan Joseph kan. Ya kan? Hanya kami harus mengingat orang miskin. Itulah yang kita lakukan. Joseph Paulus sang ini adalah pemberita dengan urapan Paulus dan Yosef. Memberitakan Injil dengan berdiakonia, dan itulah teologi di dalam komunitas kita, dan itu adalah ideologi yang harusnya dimiliki oleh semua gereja di dunia. Kalau gereja tidak menganut teologi ini, there is no poor among us, gereja itu sedang ada di dalam kesesatan. Ya, wah, luar biasa panjangnya hari ini, ya, luar biasa. God bless you semuanya. Inilah teologi 24 tua-tua. Inilah 24 tua-tua, yaitu orang Israel dan 12 anak Yakub dan 12 murid Yesus yang mengajarkan hal yang sama persis. Bahkan di dalam Yahudi modern dengan Kristen modern mengajarkan hal yang sama persis sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.